Baik, kita mulai saja sebentar ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bapak. Pagi, Bu Yuli. Partisipannya berkurang satu lagi, tadi sudah 17. Baik, nggak apa. Pagi ini kita santai saja, tidak terlalu lama, tidak seperti mungkin untuk pengetahuan sejenak mengenai platform belajar yang akan kita gunakan selama 10 hari ke depan. Selama 10 hari ke depan. Ya, pembelajaran kita adalah selama 10 hari. Cuman ini lebih lebih banyak asinkronusnya, artinya Bapak Ibu lebih banyak belajar mandiri, mencoba dan lain-lain, sehingga nanti pada saat ada pertemuan sebaiknya digunakan untuk agar lebih banyak informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Baik, sebelum kita mulai pagi ini, mari kita berdoa sejenak agar diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Lucky Herdiono selaku admin pada Diklat kita. Nanti kalau mengenai teknis Bapak Ibu berselancar di LMS, belajar di LMS, bisa nanti dengan saya, menghubungi saya kalau mengalami kesulitan. Terus kemudian bersama kita juga ada Pak Zaini. Pak Zaini, beliau selaku panitia pada Diklat kami. Sebenarnya itu juga admin juga, Bu. Cuman ini bagi-bagi tugas. Pak Zaini sekarang jadi panitia. Admin merangkap panitia. Nah, saya sekarang sebagai panitia. Jadi kalau panitia nanti Bapak Ibu berhubungan dengan Al-Fatih dan berkas-berkas administrasi nanti bisa dengan Pak Zaini. Nah, gitu kira-kira ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya sebenarnya ingin tahu nih, Bapak Ibu yang di sekolah mengajar mapel informatika atau yang berkaitan dengan informatika kira-kira, komputer atau RPL atau TKJ gitu, ada kira-kira Bapak Ibu? Tidak ada. Normada mungkin ini Pak, mungkin ya Pak ya. Karena ada kok biasanya sudah nyasar, Bu. Ya Pak ya. Ya Pak. Baik. Kira-kira Bu Ayu, Bu Yuli mengajar apa, Bu? Saya bahasa Inggris Pak, di berbagai jurusan, tetapi ini Pak ya, kalau kurmer ya harus menyesuaikan akhirnya ini Pak, harus belajar banyak. Oh iya, benar. Karena saya sendiri itu, ya saya punya teman gitu ya, belajar bahasa Inggris itu bukan dari bangku sekolah, dari baca komik. Oh luar biasa. Nggih Pak, nggih. Vokabularinya banyak dari baca komik. Mungkin paradigmanya sudah dirubah ya.
Ya motivasinya Cetak bagus lagi. itu Pak ya. Dari baca komik kan kebutuhan sudah Bapak. Iya. Iya, Pak. Iya. Nah, mungkin nanti dari pembelajaran kita selama 10 hari ke depan, Bu Yuli juga punya ide baru untuk pembelajaran gitu ya. Iya, Mungkin terus amin. mungkin juga berbagi, ya, merdeka berbagi. Iya, hal baru ya harus mau tambah kalau yang sudah seperti saya nih Pak ya bukan jadi digital native ya harus mau belajar. Kalau tidak pasti akan terlibas oleh zaman. Oh, iya, benar, benar itu, benar, Iya. benar, benar. Terima kasih kesempatannya terus terang. Terima kasih benar Pak. Karena kami yang guru-guru umum ini kan lumayan jarang ya Pak ada kesempatan ikut pelatihan seperti ini. Oh, Begitu iya. kok ada kesempatan dari guru umum, wah terima kasih betul itu Pak. Makanya ini Alhamdulillah. biasanya kalau awal-awal gini kan tadi seperti Bu Ayu juga double diklat ya Pak. Kami pun juga Iya, minggu depan double diklat, minggu berikutnya sambil juga cover push Pak. Nah, double-double begitu. Semoga bisa terlaksana siap, dengan baik. siap. Terima Loh, kasih. ini Oke. kita juga bukan ibu aja ini di sini tuh double-double. Biasanya Percaya Pak pagi luar biasa. diklat, siang ada diklat lagi gitu. Terus malam masih belajar. Luar biasa ya Pak. Ini zamannya multitasking. Benar Pak. Ya. Baik. Wah, ini oke, baik. Kalau Bu Maidina, mengajar apa Bu Maidina? Dari SMK PGRI 3 Tanggul. Maidina ini, Matematika, Pak. Bu Maidina. Matematika, Pak. Oh, matematika. Oke, baik. Oke. Mohon maaf, Pak, saya sambil workshop kurikulum merdeka Oh, iya. dari pengawas. Nggak apa, nggak apa, Oke, jadi nggak apa. saya hanya Siap. mengungkapkan, Nggak apa, nggak apa. Nggak tapi apa, saya insya Allah tetap mendengarkan. Iya. Semoga semua acara juga bisa berjalan Ya, lancar. bisa Kalau dari materi berjalan. yang kemarin, Iya. alhamdulillah saya sangat sekali bagus sekali. Dan hari ini saya juga masih antusias karena pembelajaran interaktif ini saya ingin nanti anak-anak juga bisa melaksanakan itu. Ya, Iya. Alhamdulillah. alasan saya Baik. ikut. Oke, Hai, matur nuwun, moga-moga Bapak Ruki. sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu. Artinya semua harus jalan. Bagi-bagi waktu. Lagi pula ini nanti juga ini nanti kita rekam di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat ulang tayangan ulang ada di LMS. Nanti saya tempelkan di LMS juga. Gitu ya. Pak Muhammad Kamarudin mengajar apa Pak Muhammad? Ya, Assalamualaikum Pak Luki. Salam. Ya, saya sama dengan Bu Maidina Pak, matematika. Oh, matematika. Pak. Oke. Dari SMK swasta Al Karimiyah Sumeneb. Siap. Logatnya sudah terlihat Pak. Agak kasar ya Pak ya. Enggak. Khas gitu. Biasanya Khas, kalau ya. Madura itu agak ada penekanan Pak. Iya, Biasanya orang iya. Jember, Banyuwangi itu, terutama Ibu Yuli ini, walaupun logatnya Jawa, pasti dia paham betul kalau Madura juga agak Siap. ya kaku-kaku sedikit. Iya. Kalau nyanyi biasanya bagus nih Bapak. Madura, cengkoknya Oh bagus. iya, cengkoknya bagus ya. Karena cengkoknya Ya. sudah dapat ya. Makanya kalau ikut audisi Dangdut Akademi itu sering, Menang ya. ya cengkoknya itu Pak yang lumayan. Iya, Bu Yuli itu ketawa-ketawa Pak. Berarti yang agak nyelentang ini si Tretan Muslim itu ya. Iya, itu dari Malah Bangkalan. komedian loh, bukan Komedian dari Bangkalan ujung barat Madura. oh, Kalau kami di timur Pak. gitu. Kalau ditarik garis lurus ke selatan itu sudah Banyuwangi. Oh. Iya. Bahkan Pulau Timur itu kami Pulau Sapekan itu lebih dekat ke Bali, ke ke Bali. Nusa Oh iya. Tenggara Barat ketimbang ke Sumenebnya. Makanya banyak orang-orang Sapekan di Pulau Timur Madura itu belanjanya justru ke Banyuwangi. Makanya Banyuwangi itu agak sedikit tanda kutip menjajah itu Pak. Menjajah ekonomi di Sumeneb. Iya Pak. Iya. Ini ada Pak Saini juga. Assalamualaikum Pak Saini. Itu Pak Jaini. Waalaikumsalam Pak. Monggo. Ya, salam kenal semuanya untuk rekan-rekan semuanya di sini. Salam baik. Ibu Lailatul Zakia. Ibu mengajar apa Bu sebelumnya Bu?
Saya ngajar PAI, Pak, Pendidikan Agama Islam. Nah, baik. Ya, di SMK Negeri 4 Jember. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih. Wah, berarti ini bukan mapel IT gitu ya. Karena semangatnya jadi agak beda nanti kalau mapel IT itu kayak tunggal guru tunggal ilmu kan. Nguyai segoro gitu. Ini artinya harus lebih ada treatment khusus kalau nanti ada orang IT-nya gitu. Ibu Zakiatun Nida. Ibu mengajar apa, Bu? Oh, saya mengajar matematika, Bapak. Nggak, matematika. Siap. Baik. Iya. Banyak ini matematika ini. Ibu mohon izin untuk di-rename Ibu. Siapa ini? Yang namanya Asus ini Ibu, siapa ini? Ya, namanya masih Asus ini. Nggih, atau saya bantu rename. Ibu siapa, Bu? Iya, Bu Lulu, Pak. Bu Lulu, baik. Iya. Bu Lulu bisa melakukan rename sendiri? Ibu coba lihat. Bapak yang ini sudah coba. Belum, Ibu namanya masih Asus. Oh iya, Nah, Ibu ini. klik kanan di nama, Gimana, more, Pak, ya? klik Bentar, Pak. more, Klik kanan. jangan klik kanan deh, more itu partisipan, diklik partisipan, terus namanya Ibu, more, rename. Nggak bisa, Pak, ya? Nggak bisa, Pak. Ya, saya bantu. Iya, coba. Nanti saya bikinkan tutorialnya deh, kayak kemarin ya. Saya rasa, Iya. semoga kemarin tutorial yang saya buat membantu ya. Iya, insya Allah. Sudah bisa ujian, saya belum lihat hasilnya. Apa? Oh, nggak bisa saya punya nih, Pak. Sebentar. More, pakai more itu Bu Lulu. Bu Lulu Indrawati ya, Bu? Oke. Baik. Bisa ya? Ibu Indrawati. Mengajar apa Ibu? Di Your name sekolah saya Ibu? Tuh, dari SMK Negeri 1 Halmahera Tengah, Pak. Oh, Halmahera. Oke. Lancar ya Bu, internet ya Bu? Alhamdulillah kebetulan, Pak. Ini kebetulan. Jadi minta doanya sampai kegiatan selesai, sinyalnya bagus. Biasanya karena kita jauh dari kota ini, Pak. Oh iya. Iya, karena kita sering dapat dari peserta dari Halmahera itu yang terkendala itu. Cuman ya semoga-moga. Iya, sinyal, Pak. ya. Iya. Ini beberapa hari lalu juga sempat ini, makanya saya khawatir. Jadi rencananya kalau memang terkendala saya lari ke kabupaten ini rencananya. Oh iya. Ya, semoga-moga lancar lah. Alhamdulillah, Ibu, insya Allah. terima kasih. Ibu Ina, hafalnya apa Bu yang diajar Bu? Bu Ina Hidayani. Saya ngajar administrasi perkantoran, Bapak. Oh, baik. Di Kantoran. kejuruan di SMK Bisnis Manajemen Administrasi Iya. Perkantoran. Siap. Baik. Terima kasih Bu. Baik. Terus kemudian Bu Suhartati, Ibu mengajar apa Ibu? Saya mengajar matematika, Pak, di Matematika. di SMK Negeri 2 Pamekasan. Oh, oke. Tetangganya Pak Kamarudin ini. Tetangga dekat Pak, 54 km. Itu kalau jalan darat berapa lama juga? 54 kilo itu. 1 jam mobil, Pak. Nah, ya berarti masih lumayan lah ya, lancar lah ya. Nah, semoga selamat belajar Ibu Suhartati. Ya, Pak. Siap. Ibu ini Nike Sukmawati. Kuripan, Lombok Barat. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengajar apa Ibu? Saya mengajar matematika, Bapak. Matematika juga. Oh, banyak orang matematika ini. Baik. Selamat belajar. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi, saling berbagi juga.
jadi ringan nanti. Baik, terima kasih. Selamat belajar Bu Niko. Pak Ibrahim, SMK 2 Luwu Utara. Pak Ibrahim mengajar apa Pak di sekolah Pak? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Ada temannya Bu Yuli ini. Amin, ada saudara baru lagi nih Pak. Amin. Berbagi lagi. Kemudian berikutnya Ibu, selamat belajar nih Pak Ibrahim. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan. Ibu Aulia Sidniswa. Ibu Aulia mengajar apa Bu di sekolah? Ya, saya mengajar bahasa Indonesia Pak di SMK Negeri 1 Sampang. Oh iya. Wah ini ada bertiga ini ya, tetanggaan. Ya. Ibu. Oh iya, SMKN 1 Sampang. Iya, selamat belajar Ibu nanti dengan kita. Siapa? Ibu Ina sudah ya tadi. Ibu Ina sudah ya. Ibu Since Rumengang. Ibu atau Bapak ini? Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ibu Since? Oh, mungkin sedang ke belakang. Ibu atau Bapak Sweety Samli? Atau ini pakai nama ini nih? Oh, memang ini. Makale, Tanah Toraja. Ibu atau Bapak Sweety Samli? Oh, tidak. Belum full bergabung sebenarnya. Ibu Dewi? Tegalrejo, dari Tegalrejo. Ibu Dewi mengajar apa Ibu Dewi Rahmawati? Magetan, dari Kabupaten Magetan. Oh. Nah, Ibu Dewi mengajar apa Bu di sekolah Bu? Ibu Dewi Rahmawati. Ini Bu. Enggak dingin. Enggak dengar Ibu? Iya, enggak dengar. Headsetnya mungkin. Ya enggak dingin. Belum ya Bu Dewi ya. Nah, nanti diperbaiki dulu Bu headsetnya. Iya, enggak kelihatan dengaran sama sekali. Iya, itu enggak apa-apa Bu. Nanti kita masih ada 10 hari kok Bu untuk memperbaiki. Iya. Tenang aja, enggak apa-apa. Ibu Nur Aini Indah Hermianti. Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini dari mana? Iya, Bu, mengajar apa Bu di sekolah Bu? Matematika. Wah, matematika banyak orang Dari matematika SMK ini. 1 Pasuruan. Baik, terima kasih. Semoga lancar. Wah, dekat ini sama VEDC. Kesini aja apa Bu? Bu Nur Aini Pasuruan, UPT SMKN 1 Pasuruan. Kok ada UPT-nya itu maksudnya apa Bu? UPT SMKN 1 Pasuruan. Di data kita itu Ibu Nur Aini ini UPT SMKN 1 Pasuruan. Nah, ini sudah Bu Dewi. Sudah dengar. Iya, Pak. Bahasa Indonesia, Bapak. Oh, bahasa Indonesia Ibu Dewi ya. Oh iya, siap. Jadi Oh iya, yang tadi agak ini ya.
Iya, terima kasih, terima kasih. Semoga kita belajar bareng. Ya. Riza Rudi, Dari tadi tuh aku jawab terus nggak bisa pakai. Bapak Pakai atau ini Ibu ya, ya. gitu. Riza Rudi, Udah. Riza Rudi, Nurdiansyah, Bapak ya. Ini dari Magetan juga temannya Bu Dewi. Tetangga. Ya mungkin sedang kegiatan lain juga. Yang berikutnya terakhir ini Ibu Kayatun. Selamat pagi Ibu Kayatun. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Kayatun. Oke, baik. Belum respon. Baik, terima kasih. Jadi rata-rata mapel umum ya Bapak Ibu ya, dan kebanyakan dari mapel matematika. Karena bagaimana bikin matematika jadi lebih menarik gitu ya. Bagi saya momok itu matematika. Saya baru tahu integral itu pas kuliah. UI, ini maksudnya integral. Kenapa nggak dari SMA dikasih tahu gitu. Menghitung luas tidak beraturan. Kalau SMA dikasih tahu ini itu untuk menghitung luas tidak beraturan. Nah, gitu tuh kan, oh saya punya tujuan untuk belajar ini. Pas kuliah itu baru tahu. Oh. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut bergabung di pembelajaran interaktif. Jadi nanti kita selama 10 hari ke depan akan belajar mengenai apa dan bagaimana pembelajaran interaktif. Itu salah satunya pembelajaran interaktif dari sekian banyak model-model pembelajaran interaktif yang ada. Nanti ada pemanfaatan ruang belajar atau pemanfaatan ruang belajar virtual yang seperti ini. Ini salah satu yang kita gunakan adalah ruang belajar virtual. Saya sharingkan. Nah, ini adalah salah satu moda pelatihan, moda belajar kita dengan learning management system. Management system itu kalau Bapak Ibu searching di Google itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya besok juga akan kita kenalkan. Semoga tidak bingung ya. Bapak Ibu tidak bingung, ini kok ada lagi yang baru, ini ada lagi yang baru, kenapa nggak satu? Nah, intinya itu seperti HP lah. HP itu mereknya macam-macam, fungsinya ya kayak gitu kan. Jangan terlalu mudah bingung. Oh ini ternyata sama HP-nya gitu ya. Meskipun mereknya Oppo sama Samsung kan sistem operasinya itu sama. Kan? Kecuali kalau Ibu pakai Apple baru agak beda lagi. iPhone nah, itu baru agak beda lagi. Tapi juga fungsinya ya sama. WhatsApp gambarnya ya gitu kan. Saya mau WA, ya gambarnya cari aja yang gambar seperti itu kan gitu. Artinya apapun mod media pembelajarannya itu ada benang merah yang sama lah. Intinya ada hal-hal yang sama yang pasti hanya diberikan judul berbeda atau diberikan tampilan yang agak berbeda sedikit, tapi fungsinya itu sebenarnya sama. Seperti Bapak Ibu bisa menempelkan nanti seperti ini Bapak Ibu bisa menempelkan, intinya kan di sini ada bagaimana, ada tempat belajarnya,
Bapak Ibu bisa membaca, ada file yang bisa Bapak Ibu download, terus Bapak Ibu bisa berdiskusi, kan gitu kan? Ada tempat diskusinya, ada tesnya, penilaian, ada tes kalau di kita itu penilaian awal yang kemarin Bapak Ibu sudah lalui. Saya memang sengaja hanya memberikan ini, kurang satu ini berarti, kurang satu. Belum mengerjakan ini saya baru lihat. Kurang satu siapa ya? Bapak Zulkarnain. Ada di sini Pak Zulkarnain. Apakah ada di kita Pak Zulkarnain ini? Tidak ada ya? Oke, nanti saya hubungi deh Pak Zulkarnain. Ternyata ada satu. Saya takutnya tidak bisa login. Tapi Bapak Ibu di sini semuanya ada yang belum bisa login kah? Ke LMS kita. Tentu sudah ya. Sudah bisa ujian lagi ya. Oke. Enggak apa-apa kalau nilai itu wajar karena ini pretest dan pretest ini tidak mempengaruhi penilaian keseluruhan. Ini hanya tidak mempengaruhi penilaian pretest. Nanti bisa ditanyakan pada saat pembelajaran. Ya. Mungkin pretestnya juga bisa tidak mempengaruhi penilaian. Baik. Saya tampilkan dulu. Bentar. Jadwal. Bapak Ibu, jadi pembelajaran kita itu mulai tanggal 4 sampai 22 Juli. Di hari pertama yang kemarin kita lalui itu pembukaan, terus kemudian kebijakan program, dan ada pemaparan soft skill dari pihak industri. Ini untuk asinkronusnya Bapak Ibu juga sudah ada bahan bacaan di hari pertama, ya. Nanti kita lihat. Terus kemudian di hari kedua adalah hari ini, itu kita ada orientasi pelatihan mengenai LMS ini dengan saya. Ada 4 JP, cuma nanti kita menyesuaikan saja. Terus kemudian tentu saja sudah dibuka untuk topik pertama ya Bapak Ibu. Untuk topik pertama materinya sudah dibuka, Bapak Ibu bisa baca dulu. Kemudian besok baru Bapak Ibu belajar bersama dengan pengampu. Besok sepertinya dengan Pak Aris Dwi Cahyono. Jadi pengampu di sini ada dua pengampu, yaitu Pak Aris Dwi Cahyono dan Ibu Ratna Sri Utami. Jadi nanti besok terus hari Selasa, hari Rabu pukul 8 ada kita belajar bersama dengan Pak Aris. Terus kemudian di hari Kamis Bapak Ibu asinkronus, tidak ada sinkronus, artinya tidak ada kegiatan live sesi. Bapak Ibu masuk di topik mulai di topik keduanya dibuka. Nah, terus kemudian mungkin di hari Rabu yang sudah diberikan mungkin ada jadi sedikit ada ini nanti kan Bapak Ibu langsung learning by doing ya.
langsung simulasi lah intinya. Nah, sebaiknya sih langsung dilakukan saja karena nanti simulasi atau pembelajaran yang dilakukan itu sampai akhir itu akan menjadi tugas akhir. Tugas akhir itu ada di minggu ketiga. 1 minggu itu Bapak Ibu mengerjakan proyek akhir. Nah, proyek akhir itu adalah yang dilakukan pada Bapak Ibu pembelajaran di sesi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga jangan menunggu di akhir. Kalau misalkan di sesi 1 topik pertama itu Bapak Ibu membuat ruang belajar, kan? Buat tinggal nanti pada saat proyek akhir Bapak Ibu tinggal memperbaiki, mengisi. Nah, gitu intinya itu. Nanti menginvite atau apa gitu. Menginvite pengampunya atau seperti apa. Nah, terus kemudian di topik kedua itu juga sama, masih belajar mengenai ruang belajar virtual. Nah, kemudian intinya itu sehari live sesi, sehari Bapak Ibu belajar sendiri, sehari berikutnya live sesi, terus kemudian belajar sendiri seperti itu, selang-seling. Sehingga menjadi 4 kali pertemuan, yang totalnya masing-masing pertemuan adalah 4 JP, masing-masing JP adalah 45 menit. Nah, di hari ke-7 dan hari ke-9 ini Bapak Ibu nanti akan belajar mengenai Canva. Canva seperti apa? Bapak Ibu itu sebenarnya sudah punya itu akun itu. Akun yang profesional. Gratis itu kalau khusus untuk Bapak Ibu guru yang punya akun belajar ID. Ya, belajar.id. Sudah punya Bapak Ibu atau ada yang belum memiliki akun belajar.id? Sudah ya. Baik. Yang belum memiliki nanti juga nggak apa-apa kita, karena itu lumayan. Ada Bapak Ibu diberikan satu satu senjata. Kok ngeri banget senjata ya. Baik. Sampai hari Kamis terakhir adalah topik keempat. Nah, nanti setiap 2 sesi 1 akhir itu akan ada kuis lah, seperti kuis di setiap akhir sesi. Oh, setiap dua sesi atau enggak, saya cek lagi, lupa. Nah, intinya pokoknya ada kuis nanti juga di setiap per sesinya. Per sesi setelah sesi 1 berakhir nanti ada kuis sedikit mengenai refleksi materi gitu. Soalnya juga nggak banyak. Paling 5 kalau nggak salah. 5 soal mengenai yang terkait dengan sesi itu. Nanti ada 4 kali. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian nanti di minggu terakhir Bapak Ibu mengerjakan proyek. Nah, mengerjakan proyek ini pada akhirnya artinya menentukan ada yang protol atau enggak. Mohon maaf ya, karena ini pengalaman kita dari beberapa pada akhirnya itu ada aja yang protol ada yang inilah mungkin ya karena kesibukan kali ya. Semoga-moga diberikan kelancaran sehingga pada saat proyek akhir ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Karena sayang sekali itu nanti ada portofolio yang kurang baik nanti di Dapodik, karena kita juga nanti menyetorkan hasil kita, nilai ini kan nilainya menggunakan, kan kita minta NUPTK, ada
NIK, terus kemudian ada lagi menyertakan nomor UKG kalau nggak salah ya. Nah itu tujuannya itu nanti untuk menempelkan di Dapodik. Nomor UKG ini atau NUPTK ini atau NIK ini telah mengikuti dengan mengikuti pembelajaran pelatihan dengan nilai sekian. Nah, itu nanti nempel itu di sana. Nah, takutnya kalau nggak tidak selesai nanti portofolionya jadi kurang bagus. Meskipun ini sangat mudah sekali kalau Bapak Ibu hanya ya semoga inilah tidak hanya asal ikut, semoga nanti ilmunya bisa lebih dari hanya sekedar datang gitu ya. Baik. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah saya sedikit berikan petunjuk, informasi yang saya lakukan kemarin itu adalah kita memberikan namanya apa itu? Infografis. Satu halaman, tapi akhirnya 19 orang bisa mengerjakan, alhamdulillahnya bisa mengerjakan ujian awal dengan bagus, karena padahal belum pernah login ke DIDA. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Saya hanya memberikan contoh lah ya, contoh. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh hal yang seperti itu. Bahkan mungkin satu mata pelajaran itu bisa dirangkum dalam satu halaman saja seperti itu. Bapak Ibu mungkin punya lebih banyak ini ya cara lah. Nah, ini nanti kita semoga ke depan bisa lebih banyak mendapatkan informasi mengenai hal ini. Nah, Bapak Ibu login, ini adalah halaman awal Bapak Ibu. Nah, halaman awal, terus kemudian nanti kalau lain waktu Bapak Ibu masuk lagi ikut pelatihan lagi, mungkin pelatihan modal lain, nanti juga halamannya sama seperti ini. Ini yang Bapak Ibu bisa ganti itu foto di sini. Bapak Ibu bisa ganti. Bapak Ibu bisa ganti ini, tinggal di edit profile. Diklik aja. Nah, dari sini kan ini halaman awal, setelah login langsung muncul ini. Ini karena saya recently access course saya. Nah, di sini ada my course saya. Ini saya saya pakai akun belajar peserta. Ini akun peserta. Saya sudah pernah 4 diklat nih. Ceritanya begitu. Cerita ini saya sudah pernah 4 diklat. Karena nanti Bapak Ibu kan ini sekarang kan anunya menggunakan NIK ya. Nah, selamanya kalau nanti lain lagi pasti akan terdeteksi lagi, sehingga di sini itu akan banyak, lebih dari 1 kalau lain waktu Bapak Ibu mengikuti kembali di VEDC ini. Kira-kira begitu. Kalau mau merubah nama foto, tinggal klik fotonya, terus kemudian ada tanda gear di sini, edit profile. Nah, tinggal di bawah ini user picture ini diupload ke sini. Ini drag and drop aja, tinggal dari sini, tinggal di drag, ini ditempelkan gitu. Udah jadi, tinggal simpan, update profile, gitu ya. Nanti akan berubah di sini, begitu.
Itu aja sih yang Bapak Ibu bisa rubah. Karena ini sistem kita hanya megang NIK, data detailnya ada di sini tidak menyimpan data detail Bapak Ibu. Sehingga data detail itu ada di Alfati. Alfati yang Bapak Ibu kemarin login yang yang bosnya itu Pak Zaini itu bosnya Alfati itu data detail Bapak Ibu sekolah dan lain-lain. Nah di sini hanya menempelkan NIK, paling NIK nama dan nanti nilai-nilai. Nah, ini nanti kalau sudah selesai dilemparkan lagi nama, nilai, NIK itu dilemparkan ke Alfati untuk nanti dikompil menjadi sertifikat. Nanti sertifikatnya juga berupa digital. Bapak Ibu download sendiri, tidak ada cetak mencetak. Kalau mau cetak silahkan cetak sendiri. Karena di situ sudah ada barcode. Barcode itu adalah pengenal bahwa ID bahwa sertifikat ini asli atau tidak, gitu ya. Nah, barcode itu kalau di scan langsung ada link ke website kita, website resmi. Jadi website resmi BBPPM PVBOE langsung di situ, oh ini asli, ya sudah. Gitu. Itu cara melihat keaslian atau tidaknya. Cukup. Dan itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang ITE bahwa digital signature itu secara hukum itu bisa dinyatakan asli digital signature, tentu saja dengan beberapa syaratnya. Baik, itu kira-kira. Oh, kok belum selesai? Belum masuk kok. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke my course kita. Di sini ada 15 hari. 15 hari ini terakhir itu pengumpulan saja. Pengumpulan pembelajaran kita sampai dengan hari ke-10. 5 hari terakhir ini adalah project. Jadi paling biasanya hari pertama ini tidak ada Zoom, Bapak Ibu langsung mengerjakan gitu di penjelasan projectnya di hari ke-10 biasanya. Langsung penjelasan project, nanti ngapain apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, itu intinya di hari 10 nanti dijelaskan oleh pengampu, Widya Suara kami. Kemudian di hari 11 Bapak Ibu biasanya ngerjakan dulu, terus nanti di hari ke-12 itu baru sinkronus. Artinya pembimbingan pertama, kedua, ketiga. Nah, biasanya bisa sampai 4 juga. Nanti tergantung kesepakatan peserta dan pengajar. Di hari ke-15 Bapak Ibu mengupload tugasnya. Gitu, kira-kira gitu. Baik. Hari ini terbuka sesuai dengan harinya. Jadi gini, sekarang hari Selasa ya. Besok ini di hari ketiga akan terbuka nanti pukul 18. Nanti pukul 18 akan terbuka. Jadi habis maghrib itu Bapak Ibu baru bisa lihat apa aja besok saya belajar. Mungkin iseng-iseng mempersiapkan apa gitu, membersihkan pertanyaan paling tidak. Bapak Ibu kan hari ini sudah membaca ya. Ini adalah kegiatan di hari kedua. Sebentar, hari pertama kemarin harusnya saya pembukaan itu harusnya saya tempelkan, nanti akan saya tempelkan di sini rekaman kegiatan. Nanti saya belum dibagikan oleh panitia hasil pembukaannya, rekaman pembukaannya. Rekaman pembukaan belum dibagikan, nanti akan ditempelkan di situ. Nah, dan terus penilaian awal ini. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sebelah kanan. Ini ada completion. Ini ada kotaknya titik-titik. Ya, kotak titik-titik itu Bapak Ibu harus masuk ke sini. Masuk begini.
itu otomatis akan tercentang. Ya. Ini tercentang. Itu pokoknya yang kotaknya titik-titik itu Bapak Ibu harus masuk. Harapannya kan nantinya sistem itu juga tidak seperti manusia ya, artinya ya hanya harusnya Bapak Ibu belajar kan gitu di sini, kecuali kalau seperti ini ya Bapak Ibu sudah ujian, ini karena saya nggak ujian jadi tidak tercentang. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan di halaman LMS Bapak Ibu itu kalau ujian maka ini akan tercentang. Nah, kalau tidak nanti hubungi saya. Itu biasanya sudah tercentang. Ya, ada kesalahan lah sedikit itu. Nah, terus kemudian ini seperti ini juga Bapak Ibu harus masuk. Nah, inilah sih. Suara dari mana? Oh, ini ya. Ya, ini ada video. Ada video kebijakan tentang guru kejuruan modal daring ya. Seperti Bu Yuli tadi sedikit singgung itu mengenai era digital. Kalau tidak mengikuti maka ya nggak laku. Artinya kan ya kalau bisa diartikan kita itu seperti pedagang, tetapi kita pedagang yang monopoli, mau nggak mau customer kita itu menerima gitu kan. Tapi kan ya jangan sampai customer kita menerima, ya udahlah gitu, gitu ya udahlah. Seperti pasrah atau bukan dengan senang hati, yang beda nanti kalau customernya itu menerima dengan senang hati maka akan sangat baik. Pembelajaran itu berarti bisa diterima dengan baik. Artinya ada timbal balik yang bagus antara penjual dan pembeli. Artinya gitu ya. Nah, sehingga kalau sekarang itu penjual itu tidak, ya untung kita monopoli ya, sehingga tidak ada lagi gitu ya. Ya murid itu mau nggak mau ya harus mau gitu. Tapi kalau coba kalau seperti sekarang itu ada apa? Ya mulai mengganggu ya. Kita ada ruang belajar, ruang belajar, ada model-model pembelajaran lain di luar sana. Jangan nanti bahwa pembelajaran di kelas itu hanya sebagai selingan, ya gitu lah, ya masuk keluar telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Belajar sebenarnya mereka ada dengan orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu, karena kita murid sekarang itu eranya sudah kalau infonya terlalu banyak itu ya malas gitu ya. Kalau terlalu bertele-tele itu ya nggak akan dibaca gitu. Nah, mereka yang lebih senang itu ya infografis seperti yang contohnya yang saya berikan kemarin. Itu salah satu contoh saja infografis. Nah, sekarang seperti bahasa Inggris, matematika itu sudah mulai ternyata di TikTok itu saya banyak belajar matematika bisa ya belajar pendek gitu, menyenangkan dan menyenangkan. Itu salah satunya TikTok, terus kemudian ya infografis sedikit gitu. Nah, yang infografis yang itu tuh yang banyak contohnya itu agama Islam, ada Bu siapa tadi yang pendidikan agama Islam. Nah, kan infografis kecil isinya ayat, terus benar artinya, terus diberikan sedikit kata-kata mengenai rangkuman dari ayat dan arti tersebut. Sudah diberikan background sesuai dengan itu. Misalkan mau ngasih tahu jangan mencuri gitu ya, nggak perlu panjang-panjang, kasih ayat, kasih arti, terus kata Gus Baha gitu misalkan dikutip salah satu
ulama kondang gitu yang lagi ngetren, dikutip aja, sudah itu laku, artinya banyak yang melihat, gitu ya. Banyak yang melihat. Banyak yang melihat. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini di hari pertama, Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah masuk maka akan tercentang, gitu ya. Kemudian alur kegiatan pembelajaran ini tadi sudah saya paparkan. Nanti ada penilaian akhir di hari ke-10. Itu tes akhir seperti pretest tadi kemarin yang kita lakukan. Soalnya ada 20 soal. Gitu ya. Nah, nanti di hari ke-10. Terus kemudian ini di hari kedua adalah hari ini seperti ini. Nanti di sini, nah ini Bapak Ibu masuk nih, seharusnya masuk ke sini. Besok sudah nggak saya berikan lagi linknya. Bapak Ibu coba sekarang belum centang kan? Nah sekarang silakan masuk ke sini. Ini sudah saya, nah ini cukup masuk seperti ini. Nah ini centang, gitu ya. Oh ini nanti saya hilangkan. Nah, gitu kira-kira. Yang ini diaplikasikan saja, ini harusnya nggak perlu. Hanya ini centang sendiri, tapi nanti saya hilangkan. Saya hilangkan yang itu biar tidak ngotori di report saya, gitu ya. Kemudian mulai dari diri, topik 1. Nah, ini ada ya apa ya? Ya refleksi lah awal untuk masuk ke pembelajaran ini, apa sih mengenai konsep-konsep ini. Silakan Bapak Ibu harus menjawab tuh pertanyaan-pertanyaannya. Jawab aja di sini. Ya, ini nanti juga bisa dibaca oleh pengampu, sehingga pengampu bisa melakukan rangkuman, terus kemudian kira-kira sejauh mana sih pembelajaran di sesi di topik pertama ini Bapak Ibu sudah hanya dengan membaca saja sampai mana informasi yang Bapak Ibu dapat. Nah, itu maksud dari mulai dari diri topik 1 ini, gitu ya. Boleh Bapak Ibu baca dulu baru kerjakan mulai dari diri, atau langsung mulai dari diri tinggal dijawab belum pernah gitu ya, misalkan. Ini kan apa kelebihan menggunakan telepon dalam mendesain kelas virtual lah, itu ini kan nggak perlu. Nah, cuma apa yang saudara ketahui tentang aplikasi belum pernah gitu, karena belum baca kan nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu baca dulu yang di berikutnya itu tadi, itu baca dulu baru nanti Ibu menjawab boleh, atau silakan menjawab ini dulu terus baru membaca nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, nanti seperti apa ya? Ini tuh boleh dikatakan seperti PowerPoint lah, PowerPoint yang kita tempelkan di web. Ini bisa disimpan. Kalau Bapak Ibu mau simpan PowerPoint-nya ini, klik print, terus print all slide. Nanti bisa save as PDF. Ini mau di print nanti kalau ada printer yang nempel di laptop kita, komputer kita, di sini akan muncul printernya, atau paling mudah ya save as PDF. Oke. Nah, nanti akan muncul begini PDF, berupa PDF. Gini. Nah, konsep ini pun berlaku di banyak banyak aplikasi. Kalau ada fungsi print, kalau ada fungsi print seperti ini, itu pasti bisa
print as PDF, disimpan sebagai PDF itu. Nah, itu konsepnya. Apapun aplikasinya, kalau ada fungsi print, Bapak Ibu bisa simpan itu sebagai PDF. Tidak perlu langsung di print di itu ya. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini model-model pembelajarannya. Ini seperti PowerPoint lah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, tiru mungkin ya. Kalau bagus, kalau kurang bagus mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke kita. Ini terlalu nih masa penjelasan kok bla-blanya tempel semua, harusnya yang penting-penting aja gitu, terlalu panjang gitu. Nah, bisa mengirim masukan ke kita, itu bisa seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nanti akan belajar dengan Pak Aris. Pak Aris itu ini wajahnya. Itu Pak Aris. Itu yang laki-laki itu dengan istrinya. Gitu ya. Itu. Jadi ada belajar menggunakan paparan, bahan rujukannya itu berupa file PDF. Ini bisa Bapak Ibu download satu folder, di sini bisa download semua atau hanya buka aja, klik kanan, open, save, langsung save, gitu ya. Save as, nanti ini berupa PDF. Kita download semua, ini bisa di-download. Terus kemudian forum diskusi. Nah, mohon maaf, di sini forum diskusi kami sedikit memaksa Bapak Ibu untuk melakukan diskusi. Sehingga di sini, di sebelah kanan ini akan tercentang completion-nya itu apabila Bapak Ibu memposting satu posting, add new topic misalkan. Nah, ini kan sudah ada pertanyaan pancingan. Ini pertanyaan pancingannya, silakan nanti Bapak Ibu mengupload satu diskusi topik diskusi, atau Bapak Ibu boleh bertanya atau boleh juga menjawab aja itu, atau memberikan rangkuman sedikit menurut saya. Silakan di topik ini, terus kemudian bisa ditanggapi oleh kawan yang lainnya. Ini bisa Bapak Ibu menanggapi untuk itu. Ini untuk agar ini tercentang, maka Bapak Ibu harus mengupload memberikan satu upload topik gitu ya. Nah, caranya begini, add new topic. Terus ini akan bawa subjeknya seperti email. Ini nanti yang akan muncul di seperti email itu, kalau Ibu diklik baru keluar detailnya tentang apa gitu ya. Ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mereplay ini. Replay.
Nah, untuk cara replay, sebentar. Nah ini cara replay itu nanti ini topik, ini satu topik, terus kemudian ada lagi nanti topik lagi, mungkin kalau Bapak silakan, kalau mau silakan sambil mencoba silakan, sambil mencoba boleh, Bapak Ibu sambil mencoba boleh, sehingga nanti sudah selesai kan, sudah selesai kan, sudah tercentang kan, sambil mencoba sambil mengerjakan sekalian, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menanggapi diskusi ini, klik diskusi discussion this topic, terus tinggal replay. Menarik. Saat ini. Nah, replaynya akan seperti ini. Nah, itu. Ini hasilnya. Coba kalau kita lihat lagi. Nah, untuk kembali ke halaman awal, Bapak Ibu, kalau biasa di sini apa ini namanya? Kelihatan nggak ini ya? Di file ini. Jadi konsepnya itu sama seperti Explorer. Di sini kan ada ini folder gitu ya. Folder ini berarti naik ya gitu ya. Data nah gitu begitu. Ini juga sama. Jadi LMS ini juga sama modelnya. Ini masuk ke atas ke forum diskusi. Nah, kita lihat kalau ini baru saya aja yang upload topik. Terus masuk ke hari kedua atau langsung di paling awal, paling depannya. Atau masuk ke dashboard. Nah, di hari kedua. Nah, ini akan muncul begini. Nah, ini seperti folder-folder di Windows Explorer. Jadi tinggal kalau kembali ke halaman sebelumnya tinggal klik ini. Klik yang di atas, kita perhatikan yang di atas. Klik gitu ya. Kembali ke sini. Nah, ini sudah tercentang. Jadi, maka otomatis akan tercentang. Dan terakhir Bapak Ibu nanti di akhir di hari ke-15. Sekitar di hari ke-15, Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan proyek akhir, tugas proyek akhir, meskipun sebenarnya tugasnya itu adalah ada di internet semua ya. Nah, internet semua, di sini tinggal diberikan satu file Word atau itu tinggal dijawab aja. Sebentar. Jadi nanti ada LK yang nanti akan saya contohkan deh. Saya perlihatkan sekalian. Ada LK di hari ini karena saya sebagai admin ini Bu, jadi bisa melihat semuanya. Nah, ini ada LK lembar kerja mana ya? Hari ke-10. Nah ini, petunjuk pengerjaan tugas. Oh, enggak pakai LK berarti nanti Bapak Ibu siapkan file Word, terus kemudian mendesain gitu. Itu nanti apa namanya? Bapak Ibu tuangkan di file Word seperti ini. Di file Word kosong begini, misalkan disuruh, kan tugasnya membuat teachmin itu ya pasti ya, membuat LMS. Itu linknya di mana? Nah, tinggal link. Nah,
itu, terus kemudian berarti nah gitu aja lah, linknya aja sudah cukup kelihatannya, karena nanti akan nempel di sana semua. Tinggal simpan. Simpan begitu, terus nanti Bapak Ibu masuk ke LMS lagi yang di hari ke-10. Saya contohkan. Oh, sebentar di sini aja. Di sini pengumpulan tugas proyek akhir, klik, terus kemudian add submission. Wah, ini diberikan bla 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 gitu. Nah, terus kemudian tinggal Bapak Ibu drag and drop saja yang tadi file Word tadi yang berisi link. Ya. Berisi link. Oke. Begini kira-kira. Terus berikan sedikit kata-kata juga boleh. Itu ya. Simpan. Maka ini sudah nanti akan bisa dilihat oleh pengampu dan dinilai di sini. Itu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak. Enggak, Bu Yuli. Nggih, terkait dengan yang tadi ya Pak nggih. Apa tadi forum diskusi, kemudian ada satu topik yang sudah Pak Luki upload tadi ya Pak ya. Itu nanti apakah kita harus membuat topik baru ataukah cukup dengan memberi komentar saja sudah cukup itu Bapak? Sebentar, saya lupa itu Bu. Sebentar saya cek dulu Bu di setting saya. Saya lupa. Iya. Sebentar. Izin saya cek dulu. Oke, jadi di situ itu Bapak izin Pak Luki. Iya, gimana Pak? Ada lagi pertanyaan? Sekalian, jawabnya sekalian. Gimana? Pak apa tadi? Pak Kamarudin ya? Mohon izin Pak Luki. Gimana Pak? Saya menanggapi yang Bu Yuli, saya tadi coba reply, itu sudah tercentang Pak Yuli saya Pak. Oh ya. Tidak membuat diskus baru. Sip. Hanya mengomentari yang Pak Luki. Benar, iya benar, sudah terjawab. Benar Bu Yuli. Terima kasih Bapak. Gitu Bu Yuli. Ya, jadi setiap diskusi itu Bapak Ibu memposting topik baru atau mereplay topik yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu yang lain, itu sudah tercentang. Nah, itu. Ada lagi? Ya, kan, maaf Bapak, izin nanya. Bu Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Nike dari SMK 2 Kuripan. Sebelumnya kalau yang lihat yang ini Dida macam-macam aplikasi LMS ini, kalau untuk saya pribadi itu sangat canggih Bapak Nggih. Jadi kalau di saya pribadi Nika baru mulai mengenal GCR saja Pak. Kalau misalnya Canva yang seperti itu baru nyoba-nyoba sedikit gitu. Jadi begitu tadi Bapak menjelaskan tentang Dida seperti ini, agak ngeblank gitu Pak di kepala saya, ini apa sih, ini apa gitu. Terus ini apakah dia harus diinstal dulu, terus kita mulai seperti apa? Maaf banyak maaf seperti itu. Baik. Kemudian apakah nanti pada saat kita melakukan lanjut untuk pelatihan yang ini itu kalau boleh tahu nih Pak aplikasi apa saja sebenarnya yang harus kita atau yang akan kita terima gitu, aplikasi LMS apa saja yang akan kita terima supaya nanti
ketika pembelajaran itu dimulai kita saya pribadi nih enggak terlalu ngeblank gitu, ini apa sih gitu. Baik. Ada bayangan sedikit gitu. Baik. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Om Santolo. Baik, terima kasih Bu Nike. Baik. Jadi nanti itu tidak ada aplikasi yang harus diinstal, intinya gitu. Yang harus diinstal itu tidak ada. Selama pembelajaran kita sampai hari ke-10 itu, insya Allah tidak ada aplikasi yang juga, kecuali kalau Bapak Ibu di Android sepertinya, pakai HP itu kayaknya juga enggak deh. Bisa dari web. Tidak perlu ada yang diinstal, itu bisa. Nah, salah satu senjatanya untuk belajar itu ya web browser, namanya browser. Ada namanya, Bapak Ibu itu ada namanya browser itu kalau Bapak Ibu lihat di sini saya punya namanya Google Chrome. Ini Google Chrome yang tandanya seperti ini. Ini adalah browser. Terus kemudian bawaannya Windows itu Microsoft Edge. Kalau yang masih IE, Internet Explorer bentuknya, itu berarti belum diupdate. Itu juga browser bisa dipakai itu. Nanti senjata kita adalah Google Chrome atau browser apapun. Karena saya punya Google Chrome, ada Firefox, ada macam-macam. Ini saya punya 2 saya install di. Ini adalah untuk mengakses LMS kita nanti selama belajar LMS. Jadi nanti belajarnya adalah LMS baru yang lebih ringan karena LMS yang kita buat ini, yang Bapak Ibu untuk belajar ini, mana ya? Nah, Bapak Ibu ini kelihatan ya? Terlihat course-nya ya, hari kedua, benar? Ya, terlihat Bapak. Oke, baik. Jadi LMS ini adalah LMS yang Bapak Ibu pelajari, yang buat ruang belajar Bapak Ibu ini LMS, learning management, yang lebih kompleks untuk ada penilaiannya, ada macam-macam. Terus kemudian ini juga sebenarnya kita memilih ini karena di VEDC itu bingung nggak kalau nama VEDC di sini ada BBOE, BBPP gitu. Jadi nickname, nah, boleh dikatakan nickname-nya dari BBPP MPV itu adalah VEDC. Vocational Education Development Center, kira-kira gitu. Itu nickname dari Balai Besar apa ya? Lupa saya. Balai Besar Pemberdayaan dan itulah. Panjangan Pak. Iya, panjang, nah itu ya, terlalu panjang. Itu juga baru itu Pak, baru tahun ini, tahun kemarin kan, pas pandemi itu kita berubah dari BBPP MPV itu jadi Balai Besar itu. Nah, jadi di VEDC ini butuh sesuatu yang kompleks untuk menyimpan materi. Sehingga nanti kalau kapan digunakan itu nanti akan kita keluarkan lagi. Jadi ini materinya ini sekali tulis, sekali menulis itu untuk pembelajaran berkali-kali dan selalu direvisi, ada masukan ini kurang ini, nah gitu kita perbaiki, besok kita keluarkan lagi begitu. Begitu seterusnya. Kita butuh yang seperti ini, yang kompleks sekali. Kalau ini kita masukkan mumet Bapak Ibu. Kalau bukan orang IT ini, karena ini harus diinstal di server. Di server Bapak dan Ibu sekalian, ini harus diinstal di server atau di komputer Bapak Ibu yang nanti diperlakukan sebagai server. Nah, maka di sini Bapak Ibu udah terima aja yang ini untuk, kecuali kalau nanti butuh. Wah, kita pengen tuh di sekolah kita kayak gitu. Nah, itu lain lagi. Gitu ya, nanti bisa ngobrol lebih lanjut kalau yang seperti itu. Karena ada sesi khusus sekali. Gitu. Karena instalasinya saja sudah butuh effort besar. Nah, intinya kalau Bapak Ibu, ini adalah sebuah web base.
web base yang seperti Bapak Ibu sering buka itu detik.com kah ataukah apa ya, yang saya sering buka itu ya detik.com ya, detik.com atau kompas.com yang seperti itu, atau Gmail ya, mail.google.com seperti itu sama, hanya isinya saja yang berbeda. Isinya di sini adalah Bapak Ibu harus login, terus kemudian di sini adalah media untuk belajar. Kenapa ini disebut learning management system? Karena di dalamnya itu merekam semua kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya terekam, lognya itu ada. Bapak Ibu misalkan masuk di sini nih, bahan bacaan nih, eksplorasi konsep ini misalkan. Ini sebenarnya masuk gini aja kan sudah tercentang. Bapak Ibu keluar lagi, sudah tercentang di sini. Ya, sudah tercentang sebenarnya. Nggak perlu baca. Tetapi di LMS kita tuh menyimpan log. Nah, tapi enggak kita analisis kok. Enggak, analisis penilaian enggak sampai sejauh itu, tenang aja. Tapi sebenarnya lognya disimpan. Bapak Ibu itu masuk ke sini, ke materi, salah satu materi ini itu berapa lama, mulai jam berapa sampai jam berapa, itu tersimpan lognya, gitu ya. Tapi kita tidak analisis sampai situ penilaiannya. Pokoknya ini tercentang sudah cukup, sampai sejauh itu saja di kita. Nah, sebenarnya tersimpan gitu. Terus kemudian Bapak Ibu masuk ke web ini, web Dida ini, dida.pidsimalang.org ini berapa lama sih? Misalkan hari Selasa ini, mulai jam berapa sampai jam berapa? Itu terlihat ngapain aja. Ngapain aja itu di sini berapa lama gitu aja. Di sini ada di topik ini, membuka topik ini itu berapa lama, terus kemudian di sini berapa lama, gitu kan. Itu. Dan terlihat Bapak Ibu berkegiatan atau tidak, karena web ini didesain kalau Bapak Ibu tidak berkegiatan atau dibiarkan gini aja. Ya, saya nggak nyentuh sama sekali. Terus Bapak Ibu bikin kopi, makan, apa gitu kan. Otomatis website ini akan logout sendiri. Otomatis akan logout sendiri. Nah, itu terdeteksi Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain gitu. Itu disimpan juga, lognya sebenarnya tersimpan. Nah, itu kompleksitas yang seperti itu yang kami butuhkan untuk analisis di pembelajaran kita ke depan. Atau mungkin jangan ini nggak menarik atau kurang menarik ini kan gitu. Banyak faktor analisis pembelajaran itu, banyak faktor ya. Salah satunya seperti itu. Kenapa kok nggak menarik? Kenapa kok hanya sebentar-sebentar ya gitu. Nah, itu kan untuk bahan analisis kita. Nah, itu maka kita membuat web ini. Nah, Bapak Ibu diberikan pelatihan nanti yang lebih simpel, tidak perlu install, hanya tinggal Bapak Ibu registrasi, sudah dapat. Materinya sebenarnya juga materi-materi yang Bapak Ibu punya, hanya tinggal ditempelkan di sana. Nah, nanti di pakai Teachmin itu sebenarnya hanya kita sewa ruangan. Gitu. Jadi seperti kalau orang berdagang itu, oh ada Tokopedia, kita tinggal pakai aja kan, nggak bayar. Kita cari yang kayak gitu kan, gitu ya, nggak bayar, kita bisa jualan di situ, tapi jualannya bukan jadi milik si Tokopedia, tetap milik kita kan. Di situ hanya masang list jualan aja sebenarnya di Tokopedia itu kan. Mereka tidak memiliki, kalaupun nanti mereka jadi berbayar ya sudah, kita lari aja, bodo amat, tinggal aja itu akunnya di sana, sudah beres. Artinya kita memilihkan yang seperti itu nantinya itu. Nah, itu Pak Haris, Pak Bu Ratna itu memilihkan yang seperti itu. Hasilnya Bapak Ibu miliki sendiri, ada di Bapak Ibu gitu sebenarnya. Itu hanya nempel aja seperti Tokopedia. Jadi kalau kayak orang jualan itu jangan terpaku sama Tokopedia, atau jangan terlalu kita harus terbuka lah. Shopee iya punya Tokopedia iya punya. Tapi sebenarnya itu hanya alat saja. Kalaupun nanti Tokopedia berbayar, nggak pakai, ganti yang lain. Intinya begitu. Tapi jangan jadi pusing karena nanti, waduh saya harus belajar banyak, enggak.
Ya, nggak perlu. Pelan-pelan aja, nikmati aja prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Nanti pelan-pelan. Nah, di hari ke 3, 4. Ya, 3, 4 itu Bapak Ibu nanti akan belajar Canva. Canva itu untuk membuat media ajarnya. Membuat media ajar. Nanti Bapak Ibu diajarin membuat media ajarnya, memanfaatkan Canva itu, membuat media ajar Bapak Ibu untuk mengajar itu seperti apa, gitu ya. Bisa buat lengkap Canva itu, kalau yang profesional itu lengkap yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu guru yang punya akun belajar ide itu lengkap, sayang kalau nggak digunakan, karena bisa berfungsi sebagai Photoshop. Canva itu online, nggak perlu install. Bapak Ibu sudah punya akun pro-nya, nggak apa-apa, manfaatkan dulu aja, manfaatkan yang gratis. Kita lakukan toh nanti hasilnya misalkan jadi misalkan apa ya, PowerPoint, ada itu, bikin PowerPoint gitu di Canva, ada template-nya juga disediakan, Bapak Ibu tinggal ngisi. Terus kemudian bikin video pembelajaran, ada disediakan. Sudah satu aplikasi itu bisa bikin video, bisa bikin PowerPoint, jangankan hanya gambar tok yang seperti saya buat kemarin. Saya kemarin buatnya sederhana, pakai PowerPoint aja, pakai PowerPoint, terus saya capture, saya saya live show, terus kemudian saya print screen. Gitu. Itu Bapak Ibu bisa lakukan semuanya di Canva, membuat infografis. Anak-anak saya yakin itu lebih mengena. Saya ingat itu mungkin kumpulan rumus gitu. Oh, ada di Bu Yuli nih, tadi kemarin punya kumpulan rumus di webnya Bu Yuli. Yuk ke sana. Rame katanya Bu Yuli. Yang sederhana-sederhana saja, kumpulan rumus. Saya ingat banget di sini dulu kan kita kerjasama dengan Jerman. Buku pegangan teknik, pegangannya orang, dan juga ada apa ya? Kita pertukaran pelajar, mahasiswa Jerman itu ada di semester akhir, mereka tugas akhirnya di sini. Mereka pegangan satu buku rumus itu. Ternyata mereka ya beda ini ya, beda model pembelajarannya. Ada ternyata satu buku rumus yang mereka pegang untuk di elektro gitu, yang banyak itu. Mereka pegang satu buku rumus untuk rumus-rumus dasar gitu. Ternyata isinya itu ya rumus aja gitu. Tapi kan mereka harus tahu konsepnya kan, tidak bisa hanya menggunakan rumus itu gitu kan. Tapi tidak perlu menghafal rumusnya, kalau konsepnya buka, ini rumus menghitung gaya misalnya, ada semua, menghitung beban, daya, watt itu ya beban, daya itu watt, volt, voltase, ampere, seperti itu. Mungkin aja mereka mau belajar dengan, kalau ada pancingan-pancingan, sebenarnya yang anak-anak murid-murid kita sekarang generasi X itu inginkan itu ya yang menarik dulu sebenarnya. Ya sebenarnya itu isinya ya memang sudah dikasih tahu, cuman nggak masuk setelah dibikin tampilan menarik, satu halaman saja bagaimana rumus, bagaimana gaya itu diperlakukan misalkan. Saya kemarin jam 2 itu mungkin mereka lebih, begini toh, kemarin kemana aja, gitu. Ini yang kemarin diajarin, tapi kan kemarin nggak masuk, maksudnya nggak ngerti kita dengan satu halaman begini. Apa nanti kalau jadi mungkin bisa lebih cepat paham gitu ya, murid-murid kita, karena aneh generasi sekarang itu nggak ya, kalau di generasinya Bapak Ibu, saya generasi tahun 80-an gitu. Bapak Ibu ya mungkin di atas saya sedikit, atau kita satu liting gitu kan. Ya, kita itu masa peralihannya ini internet gitu ya. Nggak masuk. Itu kok bisa gitu aja kok. Mereka malah lebih bisa masuk pelajaran itu hanya dengan satu lembar gambar-gambar.
memang berubah paradigma belajar itu kita sekarang, makanya lebih banyak kolaborasi diharapkan agar lebih cepat terkejar pembelajaran itu menjadi lebih baik, gitu ya, kira-kira. Ada lagi kira-kira pertanyaan, sehingga LMS ini nanti akan belajar seperti ini, tetapi konsepnya sama seperti ini, ya nanti nempelkan materi, ya nanti ada pesertanya, ada kelasnya, satu kelas, sehingga kelas lain tidak bisa melihat kelas ini, atau bisa disetting kelas lain, bisa saling kolaborasi, seperti itu tergantung settingnya nanti. Jadi kita akan belajar LMS ini, terus kemudian Canva. Canva itu untuk mengisi LMS-nya, gitu. Sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu mulai hari pertama, setelah selesai, mungkin sebelum hari pertama kan sudah ada nih, sudah ada di sini eksplorasi konsep. Bapak Ibu lakukan nggak apa-apa, ikuti step by step-nya, di situ kan sudah ada step by step. Lakukan, terus kemudian nanti pada saat pembelajarannya Pak Aris tinggal ditanyakan, kok saya gini, kok saya gini. Mungkin jauh lebih, informasi yang Bapak Ibu jauh lebih banyak yang didapatkan nantinya. Toh juga nanti tugas akhirnya yaitu yang Bapak Ibu lakukan. Yang Bapak Ibu lakukan di situ tugas akhir, sehingga nanti pada saat tugasnya tinggal memperbaiki aja. Gitu ya. Tinggal memperbaiki aja. Jadi itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat bagi Bapak Ibu. Kamu mulai dari nol kan berat gitu rasanya. Apalagi pelajarannya sudah lewat gitu ya. Aduh, ya. Karena ini pas lagi banyak diklat itu ya, terutama PKP itu ya. Kami juga begitu, makanya semoga Bapak Ibu bisa membagi waktu dan mempertahankan semangat belajarnya. Nah, di sesi ke-3 dan 4 tinggal mengisi, membuat media ajarnya, terus kemudian ditempelkan di Teachmin ini. Gitu. Nanti intinya begitu. Sama kan, seperti ini. Konsepnya sama seperti yang saya sebutkan di awal, jangan pernah bingung dengan hal baru. Intinya jangan bingung dulu lah. Tenang, gitu kan, tenang dulu, dilihat dulu, coba dicerna, nggak tahu tanya. Kalau sudah, oh gitu, oh sama, konsepnya sama dengan. Ya intinya kalau LMS itu ya konsepnya begitu-begitu. Tempat menempelkan materi, di dalamnya dibagi menjadi kelas-kelas, di dalamnya ada materinya, ada tugasnya, ada untuk diskusinya, dan ada untuk ujiannya, untuk menguji. Ada bahan-bahan materi itu bisa berupa apa saja, bisa berupa buku, e-book atau PowerPoint atau paparan atau yang lain-lain, atau video bahkan. Begitu. Kenapa akhir ini TikTok itu penggunanya lebih tinggi daripada YouTube? YouTube penggunanya semakin menurun karena informasi yang diberikan itu pendek. Terus kadang-kadang juga bikin ingin tahu, penasaran karena saking pendeknya. Ada apa ya gitu orang-orang gitu. Ada apa ya ini gitu. Di belakangnya backgroundnya orang digebukin. Oh, kenapa kok digebukin? Kan kita cari tahu tuh. Kenapa? Akhirnya scroll di diskusinya. Itu bisa lama gitu nyari. Nyari kenapanya itu. Nah, itu jadi intinya itu. Berikan stimulus, mereka akan mencari. Kalau mereka sudah tertantang gitu. Kadang-kadang informasinya nggak bermutu, gitu. Nggak bermutu. Coba kalau informasinya bermutu kan lebih bagus. Tapi informasi bermutu yang menantang gitu. Mereka untuk mencari, ini kenapa ya kok begini? Kok bisa begitu ya? Sebenarnya kan jadi paradigma sekarang itu nggak
nggak mau malah kalau dijejeli informasi yang lengkap. Lah kan sudah saya beritahu dul itu kemarin itu semua sudah lengkap gitu ya. Le, anak-anak kok malah cuman pertanyaan, tahukah kamu, itu malah dia mencarinya hanya informasi sedikit, tahukah kamu mengapa laut misalkan laut kalau di lautan itu ada yang ada terpisah antara yang ada laut yang benar-benar tidak tercampur, laut yang asin dan tawar gitu. Hanya gitu aja. Benar-benar nyari tahu sampai oh iya toh, ada toh. Loh. Kosok nyari videonya, nyari di YouTube, nyari di Google. Hanya begitu saja. Dibandingkan dengan ini ada ayatnya, ada mereka oh ada toh. Gitu. Udah gitu aja. Diberitahu lengkap gitu. Kadang-kadang kurang greget gitu bagian dengan hanya diberi pancingan. Itu kadang-kadang ya Bapak Ibu sendiri ya yang paham tentang murid-muridnya. Gitu ya. Jadi nanti diskusi itu diharapkan berjalan di sini antara Bapak Ibu sekalian juga dengan pengampu. Diharapkan diskusi yang seperti itu. Jadi teknis bagaimana membuat apa itu jangan takut. Insya Allah mudah. Kita pilihkan yang mudah dan dibimbing step by step-nya. Nggak perlu ini. Nyatanya juga kemarin saya berikan informasi 1 lembar bagaimana yang ujian sudah 19 dari 20. Nggak tahu itu Pak kurang 1 itu saya kurang tahu apakah beliau sibuk atau ternyata ada halangan lain. Nyatanya bisa tuh Bu Nike yang belum pernah masuk sama sekali, bisa kan? Alhamdulillahnya kan. Ya, saya berikan pancingan 1 halaman. Lengkap enggak lengkap kok. Iya kan? Enggak lengkap banget. Step-stepnya ya langsung to the point gitu. Ibu-ibu mengira-ngira sendiri. Oh, kira-kira di halaman ini. Oh ini nih ya benar di halaman ini ada ini nih, ada yang take exam nih gitu. Ada my course gitu kan. Itu di mana ya? Benar nggak halamannya? Enggak kan? Nggak saya berikan lengkap kan? Kalau yang kemarin tuh memang kayak apa ya, gampang gitu ngelihatnya, bacanya itu lebih gampang. Jadi per halaman tuh yang langsung print screen, jadi tak simpan di Word. Nah, begitu ada tugas itu yang buka satu-satu. Oh iya, yang ini maksudnya, yang ini maksudnya. Makasih banyak Bapak. Terima kasih, alhamdulillah. Begitulah, mungkin bisa menjadi informasi tambahan gitu ya. Oh, nah gitu. Dengan begini ini saya sendiri aja mudah, nggak terlalu lengkap, nggak usah lengkap banget, nggak perlu panjang. Kata-katanya juga simpel, gitu kan. Anak-anak jauh lebih ekstrim lagi, simpelnya itu sebenarnya. Cukup kode-kode anak muda gitu, wow gitu. Diberikan kode-kode saya nggak ngerti kode-kode barunya apa itu. Itu jauh lebih ngena di ininya mereka. Nah, kira-kira hanya segini saja yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, ini artinya nanti nggak perlu lagi Bapak Ibu merasa canggung dengan teknologinya. Oke. Tidak perlu canggung dengan teknologinya, tenang dulu, hadapi. Sebenarnya karena canggungnya ingat dulu Bapak Ibu waktu UKG, bukan bingung materinya kan, tapi bingung pakai mouse-nya lah, bingung next-nya gimana lah. Padahal kalau Bapak Ibu tenang, itu nggak bisa pakai mouse itu, pakai keyboard juga bisa gitu kan. Dijelaskan kan, sebenarnya karena awalnya sudah panik duluan, akhirnya pas belajarnya sudah habis tenaganya untuk panik.
Jadi panik itu menguras energi. Pada saat belajar, makanya nilainya itu ya lumayan lah. Begitu ya. Itu bukan karena, saya rasa bukan karena, tapi pada akhirnya setelah sekian kali UKG, sering-sering ujian, sudah terbiasa, akhirnya nilainya naik kok. Nilai terlihat di setara nasional naik. Oh, ini berarti kepanikan teknologi. Nah, itulah kalau panik. Sehingga tenang dulu. Pasti kami itu memikirkan yang mudahnya bagi Bapak Ibu itu seperti apa, gitu ya. Kalau enggak, ya bertanya. Pasti ada tempat bertanya. Pasti disediakan tempat untuk bertanya di siapa, kemana. Gitu ya. Intinya jangan panik. Apapun itu jangan panik dulu, ya, tenang, amati. Kalau menarik, tiru. Sudah, tidak apa-apa, tiru. ATM ya, kalau belajar itu. Amati, tiru, modifikasi. Boleh. Boleh, wong ini juga gratis. Amati, tiru, modifikasi. Boleh. Gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian mengenai LMS secara keseluruhan? Nanti belajar kita selama 15 hari ke depan. Jadi santai kok, belajarnya juga santai. Kalaupun tidak bisa, ya tapi ya jangan ya artinya selalu ada live sessionnya, kita rekam juga, nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung. Tapi alangkah sangat baiknya apabila Bapak Ibu bisa mengikuti live sessionnya, gitu ya. Kecuali memang terdesak sekali, ya nanti tinggal izin aja, gitu, atau seperti apalah. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa membagi waktu, karena sayang sekali. Semoga, ya siapa tahu ini ilmu, kita nggak tahu kan, ilmunya mungkin hari ini belum berguna, nanti besok, wah iya ternyata kemarin berguna banget. Nah itu siapa tahu kan. Kita nggak pernah tahu, karena ilmu itu gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Mohon izin Pak. Gih, monggo Pak. Mohon maaf, saya bukan mau bertanya saja, tapi ini saya mungkin juga mau mewakili hati nuraninya Bu Nike, termasuk mungkin semua peserta. Apalagi ini kaitannya yang berkaitan dengan IT. Memang kepanikan itu muncul Pak. Jadi tidak hanya Bu Nike, saya pun juga seperti itu, karena manusia. Tapi saya ingat katanya Bu Yuli, don't afraid to try, jangan takut untuk mencoba. Iya. Jadi, sama ketika kita pegang HP Pak, seperti saya lihat anak-anak itu, mereka itu nggak tahu apa-apa, tapi ketika dicoba jadikan sebuah kebiasaan, akhirnya lambat laun bisa. Nah ini harapan kita ini, saya sudah menganggap ini satu keluarga di kelas ini. Artinya kita bersama-sama mencoba untuk belajar bersama-sama. Kita ada forum, baik itu di WA, bahkan di LMS ini ada forum diskusnya, bisa kita manfaatkan di situ. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang dialami saya ataupun Bu Nike, mari kita pecahkan bersama. Intinya di hari sampai menjelang akhir, kita usahakan semua tugas-tugas kita bisa terselesaikan. Jadi kita saling bekerja sama, saling kooperatif, tidak menutup diri, saling belajar, tidak ada yang sempurna. Saya pun juga sebagai seorang guru matematika yang jauh dari IT, tapi juga tetap mencoba. Begitu, Pak. Dan alhamdulillah seperti tadi, kalau teachment itu saya sama sekali tidak tahu, baru tahu kemarin ketika di penilaian awal kok ada pembahasan teachment. Karena saya tidak tahu apa-apa, saya coba dulu buka Pak. Jadi sambil jalan waktu itu saya buka, baca-baca. Sekitar 30 menit baca, selesai, udah saya fokus ke sana. Kemudian di nomor 11 ke bawah itu ada Canva. Kalau Canva alhamdulillah saya punya akun ID itu guru.
Alhamdulillah saya punya, walaupun saya belum begitu mahir di sana. Jadi kekhawatiran Bu Nike, jangan khawatir Ibu Nike, tetap semangat. Saya lihat Bu Nike dari tadi agak kurang bagaimana gitu ya. Udah jangan, saya pun seperti itu. Beda dengan ibu-ibu yang lain seperti Ibu Yuli, itu senyum-senyum, orang Jember senyum-senyum dari tadi. Harus optimis Bapak, walaupun kita dari Newcomi. Betul. Menggunakan Jadi Bu Nike belajar. Optimis, mari kita bersama-sama nanti. Dan saya mohon bantuan juga, arahan nanti ketika kami menjumpai persoalan, permasalahan, terutama kaitannya dengan LMS, mohon izin nanti kami tetap berkomunikasi dengan Pak Luki. Begitu. Mohon waktunya Pak. Terima kasih. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Motivasinya, ini memang harus begitu, saling memotivasi. Terus kemudian di sini ada banyak guru satu mata pelajaran ya, satu mata pelajaran yang sama, kan anggap aja seperti MGMP-nya itu ya, saling sharing. Kamu bikin materi yang ini, aku yang ini, nanti sharing ya, gitu. Bisa kan? Lebih cepat apa ya? Lebih cepat belajar gitu ya, lebih banyak yang didapat juga, gitu ya. Gitu ya. Mungkin bisa, dan nggak melulu ya. Kalau MGMP ya satu tempat ya segitu-gitu aja, saya rasa gap-nya ya kita sudah tahu, wah sedikit sama aja ini. Nah, ini kesempatan bertemu dengan dari provinsi lain gitu, atau dari kabupaten lain, kota lain gitu. Nah, itu mungkin yang metode atau semangat belajarnya itu berbeda. Nah, itu mohon bisa dimanfaatkan dengan baik, dan mungkin kedepannya juga bisa nggak pernah putus nih hubungannya gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Kamarudin, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi kira-kira yang perlu kita diskusikan kembali? Baik, kira-kira masih ada waktu 10 hari ke depan atau 15 hari ke depan. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan feel free untuk menghubungi saya melalui Japri pribadi atau di grup gitu ya. Kadang-kadang saya menjawabnya di grup, kadang-kadang karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin nanti jangan sampai ada pertanyaan lagi terulang-ulang gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Mbak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu mulai mempelajari di hari kedua. Enggak banyak kok itu yang Bapak Ibu pelajari di satu hari ini, hari kedua ini tanggal 5 ini, sehingga besok pada saat ini yang dibahas besok ya ini topik 1 ini oleh pengampu itu yang dibahas ini. Mungkin nanti question yang answer-nya yang diperbanyak pada saat Bapak Ibu sudah mencoba. Atau mungkin nanti malah, oh itu topik 2 Pak, tenang gitu. Kalau pengampu kadang-kadang seperti itu. Wah semangat sekali nih, oh tenang, nanti di topik kedua kita pelajari itu ya gitu. Nah itu bagus, itu semangat yang seperti itu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Completion itu, saya tadi bilang completion, Bapak Ibu saya sebentar terakhir aja, setelah itu baru kita akhiri. Completion, tapi kok apa itu gitu ya? Report. Ini saya perlihatkan. Nah, jadi ini adalah untuk administrasi kita. Nah, ini akan terlihat, centang-centangnya akan terlihat. Ya, siapa yang belum masuk, siapa yang sudah. Nah, seperti ini yang Senin ini nggak perlu, nanti saya hilangkan. Mohon maaf, nanti saya hilangkan. Pokoknya yang ya ini mohon diperhatikan. Nanti kita akan ingatkan juga. Ini untuk administrasi kita, administratif.
Sehingga nanti Pak Zain atau saya itu akan mengingatkan, Bapak Ibu tolong perhatikan centang-centangnya. Karena ini untuk melengkapi bahwa Bapak Ibu memang benar-benar mengikuti, secara administrasi mengikuti pembelajaran ini. Itu ya. Itu ini. Jadi nanti ada rekap di kita yang seperti ini. Nanti akan diingatkan oleh saya atau Pak Zain selaku panitianya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, saya kira saya cukupkan sekian pembelajaran kita pagi ini. Semoga sedikit membuka wawasan Ibu Nike, Bu Yuli, Pak Kamarudin, Bu Lulu, Bu Medina, dan Bapak Ibu yang lainnya. Jangan pernah takut untuk belajar. Intinya jangan panik dulu lah. Ya. Sehingga semoga semangat kita 15 hari ke depan itu tetap terjaga dan mungkin malah tambah semangat dengan pejangan dari Pak Kamarudin tadi. Maka semoga bisa saling berdiskusi, saling membantu, saling menyemangati, begitulah kira-kira ya Bapak dan Ibu, sehingga pembelajaran ini begitu menyenangkan. Gitu. Mudah sulit itu tergantung, yang penting menyenangkan dulu. Kalau senang semua jadi mudah. Gitu ya. Itu Bapak dan Ibu, intinya kalau terkait teknis LMS-nya silahkan nanti menghubungi saya, tidak perlu takut, nggak meledak lah intinya. Coba-coba silahkan klik silahkan. Anak-anak Bapak Ibu yang masih balita saya nggak takut pilih tunjuk sana tunjuk sini, takutnya beli. Yang kita takutkan langsung check out di aplikasi, hanya tinggal tulu-tulu. Mereka nggak takut ya, seperti itu. Kalau di sini udah tenang, saya nggak perlu. Silakan klik apa, ini apa sih isinya gitu. Silakan, nggak apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali ke kami untuk LMS maupun di Alpati-nya itu begitu. Begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan maupun mungkin juga kata-kata yang saya ada yang kurang atau berlebihan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saya terus akan mendampingi Bapak Ibu selama pembelajaran ini sampai akhir, sampai Bapak Ibu lulus, terus kemudian nanti sampai dengan sertifikatnya terbit, terutama. Nah, insya Allah kalau masalah kendala teknis, kami akan bantu untuk memecahkan masalah secara teknis, sehingga Bapak Ibu hanya fokus saja di pembelajarannya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita bertemu kembali besok dengan pengampu di pukul 8. Masuk ke hari ketiga ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak.